Dari ritual kesuburan hingga seni yang merayakan hasrat, pengalaman wanita Afrika dalam hal seksualitas sama beragamnya dengan benua itu sendiri. Manakah yang paling langka dari semuanya? Tonton terus sampai akhir video dan temukan jawabannya. Ingatlah bahwa kami mengunggah video setiap hari, jadi jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video baru kami. Seksualitas perempuan Afrika adalah subjek yang beragam dan kompleks seperti benua itu sendiri. Tempat yang terdiri dari lebih dari 50 negara dan ratusan budaya, bahasa, dan tradisi. Persepsi dan praktik yang berkaitan dengan seksualitas perempuan di Afrika sangat bervariasi menurut wilayah, agama, etnis, dan konteks sejarah. Namun pengalaman-pengalaman ini seringkali ditemukan, dibentuk oleh jalinan tradisi leluhur, nilai-nilai agama, dan pengaruh modernitas. Mendiskusikan seksualitas perempuan Afrika tidak hanya melibatkan penjelajahan praktik-praktik budaya, tetapi juga memahami bagaimana praktik-praktik tersebut mencerminkan ketegangan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam komunitas mereka. Dari ritual leluhur hingga gerakan kontemporer untuk pembebasan seksual, topik ini membawa kita pada perjalanan yang menarik dan terbuka. Di banyak budaya Afrika, seksualitas perempuan sangat terkait dengan ritual kesuburan dan tradisi masyarakat. Kesuburan, khususnya, dirayakan sebagai aspek fundamental dari identitas wanita. Sebagai contoh, dalam komunitas seperti Himba di Namibia, perempuan memainkan peran sentral dalam praktik-praktik yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Dan seksualitas mereka saling terkait dengan peran mereka sebagai ibu dan pembawa kehidupan. Contoh yang mencolok adalah ritual inisiasi, yang menandai transisi anak perempuan menuju kedewasaan. Di banyak komunitas, ritual-ritual ini mencakup ajaran-ajaran khusus tentang seksualitas, pernikahan, dan keibuan. Nasihat-nasihat tersebut diberikan oleh para perempuan yang lebih tua yang bertindak sebagai mentor dan penjaga tradisi. Ingatlah bahwa kami mengupload video setiap minggu, jadi jangan lupa untuk berlangganan. Meskipun upacara-upacara ini memiliki makna budaya yang dalam, upacara-upacara ini juga menjadi bahan perdebatan di dunia modern karena kaitannya dengan praktik-praktik bermasalah seperti mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) yang masih menjadi kenyataan di beberapa daerah. Meskipun dikecam oleh banyak pemerintah dan organisasi internasional, FGM tetap ada di beberapa komunitas tertentu sebagai cara untuk mengontrol seksualitas perempuan dan memastikan norma-norma budaya. Perjuangan antara tradisi dan modernitas. Seksualitas wanita di Afrika juga sangat dipengaruhi oleh agama-agama yang dominan, seperti Kristen dan Islam, yang tiba di benua ini selama periode kolonial dan komersial. Agama-agama ini, dalam banyak kasus, memperkuat pandangan konservatif tentang seksualitas, memprioritaskan kesucian, dan membatasi ekspresi seksual di luar pernikahan. Namun, wanita Afrika telah menemukan cara untuk melawan dan menegosiasikan norma-norma ini, menciptakan ruang di mana mereka dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan seksualitas mereka dengan cara yang menantang ekspektasi tradisional. Di daerah perkotaan di Afrika, di mana modernitas dan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan, wanita mengadopsi pandangan yang lebih terbuka tentang seksualitas. Kaum muda saat ini menggunakan media sosial, literatur, dan gerakan seni untuk membicarakan topik-topik yang tabu, seperti kenikmatan seksual, persetujuan, dan kesetaraan gender. Gerakan-gerakan seperti feminisme Afrika menantang narasi yang telah mendefinisikan seksualitas perempuan selama berabad-abad, menuntut perubahan dalam cara memahami dan menghormati hak-hak perempuan atas tubuh mereka. Tunggu, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi ini? Beritahu kami jawaban Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan. Di sisi lain, poligami, sebuah praktik yang umum di banyak budaya Afrika, memiliki dampak yang signifikan terhadap seksualitas perempuan. Dalam masyarakat yang menerima praktik ini, perempuan seringkali harus menghadapi dinamika yang kompleks dalam pernikahan poligami. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa poligami menawarkan keamanan ekonomi dan emosional dalam budaya tertentu, poligami juga dapat membatasi otonomi seksual dan pribadi perempuan, sekaligus memperkuat peran gender tradisional. Namun ada juga kasus-kasus di mana perempuan menggunakan poligami untuk keuntungan mereka.
Di beberapa komunitas, para istri dalam pernikahan poligami mengembangkan hubungan yang dekat dan sistem dukungan timbal balik, saling membantu satu sama lain dalam tanggung jawab keluarga dan memperkuat kapasitas mereka untuk membuat keputusan bersama. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bagaimana perempuan menemukan cara untuk memberdayakan diri mereka sendiri, bahkan dalam sistem yang pada awalnya tampak membatasi. Kesehatan seksual dan reproduksi wanita Afrika merupakan masalah krusial yang sering dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk melakukan kontrol atas seksualitas mereka. Tingkat kehamilan remaja dan penyakit menular seksual, PMS, termasuk HIV/AIDS, merupakan tantangan utama di banyak wilayah di benua ini. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, ditambah dengan stigma budaya dan agama yang melingkupi isu-isu tersebut, menyulitkan banyak perempuan untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang mereka butuhkan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, perempuan Afrika memimpin inisiatif untuk meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi di komunitas mereka. Dari klinik keliling hingga kampanye pendidikan seks, para perempuan ini bekerja untuk memutus siklus informasi yang salah dan memberdayakan generasi muda. Organisasi-organisasi yang dipimpin oleh perempuan telah memainkan peran penting dalam memerangi penyebaran HIV/AIDS, sambil mempromosikan penggunaan kontrasepsi dan pendidikan persetujuan. Jika Anda belum menyukainya, ingatlah untuk melakukannya dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui kapan kami mengunggah konten baru. Seksualitas wanita telah menjadi tema utama dalam seni dan budaya Afrika selama berabad-abad. Dari patung dan lukisan hingga sastra kontemporer, wanita telah menggunakan seni untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan hubungan mereka dengan seksualitas. Dalam literatur Afrika modern, penulis seperti Chimamanda Ngozi Adichie dan Tsitsi Dangarembga telah membahas isu-isu gender, hasrat, dan penindasan seksual, menantang norma-norma budaya dan mendorong dialog tentang kesetaraan. Musik dan tarian juga merupakan bentuk ekspresi seksual yang kuat di Afrika. Di banyak negara, gaya tarian tradisional, seperti twerk di Angola dan tarian pacaran di Senegal, merayakan sensualitas dan hubungan antara tubuh. Ekspresi artistik ini menunjukkan bagaimana seksualitas dapat menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan, bukannya menjadi hal yang tabu atau dikendalikan. Diaspora Afrika memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana seksualitas perempuan dipahami dan direpresentasikan. Wanita keturunan Afrika yang tinggal di luar benua ini seringkali menghadapi beban ganda, menavigasi ekspektasi budaya dari komunitas asal mereka sambil menantang stereotip rasial dan seksual di negara tempat tinggal mereka. Namun, banyak yang telah menemukan cara untuk mendapatkan kembali identitas mereka dan mengeksplorasi seksualitas mereka dengan cara mereka sendiri. Gerakan seperti Afrofeminisme telah memainkan peran penting dalam proses ini, memberikan ruang bagi perempuan Afrika dan diaspora untuk berbicara tentang isu-isu seperti tubuh, kesenangan, dan kebebasan seksual. Dengan menghubungkan perjuangan perempuan Afrika dengan rekan-rekan mereka di diaspora, gerakan-gerakan ini membangun jaringan dukungan dan solidaritas global. Menjelajahi tema ini tidak hanya membantu kita untuk menghargai keragaman budaya di benua Afrika, tetapi juga merefleksikan bagaimana seksualitas perempuan telah dibentuk oleh sistem kekuasaan di seluruh dunia. Dengan menyoroti kisah dan pengalaman perempuan Afrika, kita semakin dekat dengan pandangan yang lebih inklusif dan memperkaya tentang apa artinya menjadi perempuan dalam konteks global. Dan kita sampai pada akhir video ini. Jika Anda menyukainya, saya mengundang Anda untuk memberikan like untuk terus membuat lebih banyak video seperti ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng kecil agar Anda tidak melewatkan video-video baru kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa lagi.